Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiola Fininova dengan NIM 21326101126 dengan dosen pembimbing satu saya, Ibu Dr. Andes Lilis Nur Aini, MSI, dan dosen pembimbing dua saya, Bapak Erlangga Andi Sukma, SAB, MAB. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya, yaitu dengan judul Analisis Tata Letak Ruang Kantor dan Dampaknya terhadap Kinerja Pegawai di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Malang. Adapun agenda dalam presentasi kali ini yaitu dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, dan daftar pustaka. Pendahuluan latar belakang. Nah, kantor adalah tempat untuk beraktivitas dan menyelesaikan pekerjaan demi mencapai tujuan bersama. Salah satu faktor untuk mencapai tujuan bersama yaitu adalah penataan ruang kantor. Penataan ruang kantor akan mendukung alur kerja yang efektif dan meningkatkan kinerja karyawan. Apabila penataan ruang kantor ini kurang sesuai, maka menyebabkan pegawai akan merasa jenuh, kurang nyaman, dan menurunnya kinerja pegawai. Sehingga perusahaan harus selalu memperhatikan tata ruang kantor agar pegawainya merasa nyaman dan bekerja dengan baik di kantor. LPP RRI Malang merupakan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dengan menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada penataan ruang kantor di bagian tata usaha LPP RRI Malang ini menggunakan bentuk ruang kantor yang terbuka sehingga karyawan bekerja di lingkungan yang kurang kondusif. Selain itu, penyusunan meja di bagian tata usaha ini terlalu sempit, sehingga dari dua faktor ini menyebabkan pegawai itu merasa jenuh, kurang nyaman, dan sehingga menurunkan kinerja pegawai. Dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana tata ruang kantor yang diterapkan pada bagian tata usaha di LPP RRI Malang, dan yang kedua, bagaimana dampak ruang kantor terhadap kinerja pegawai di LPP RRI Malang. Dengan batasan masalah yang difokuskan pada penataan ruang kantor dan dampaknya terhadap kinerja pegawai pada bagian tata usaha di LPP RRI Malang. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui bentuk tata ruang kantor yang diterapkan bagian tata usaha di LPP RRI Malang. Dan yang kedua, untuk menganalisis dampak tata ruang kantor terhadap kinerja pegawai di LPP RRI Malang. Adapun kegunaan penelitiannya ini dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama, bagi mahasiswa, yaitu digunakan sebagai pengetahuan mahasiswa mengenai tata ruang kantor di LPP RRI Malang. Bagi Politeknik Malang, digunakan sebagai bahan masukan atau umpan balik dari perbaikan kurikulum yang diajarkan atau materi yang diajarkan mengenai tata ruang kantor. Dan bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi yang dijadikan sebagai evaluasi dalam penataan ruang kantor di LPP RRI Malang. Adapun tinjauan pustaka, kita membahas mulai dari kajian empiris. Nah, kajian empiris sendiri merupakan kajian terdahulu atau penelitian terdahulu. Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai acuan saya, yaitu yang pertama ada Wardani tahun 2021 dengan judul Analisis Tata Letak Ruang di Perkantoran Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Nah, yang kedua, metode penelitiannya itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian, terdapat beberapa permasalahan seperti meja panjang yang digunakan bersama, cacat dinding monoton dan kontras, dan tata letak kantor diterapkan kurang baik. Hal ini disebabkan belum sesuai dengan teori yang ada dan penataan yang ruang kantor yang kurang baik. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Pramesca tahun 2020 dengan judul Analisis Tata Ruang Kantor dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai. Dengan metode penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu penerapan tata ruang kantor yang efektif menjadikan kinerja pegawai meningkat dan harus berdasar azas dan faktor tata ruang agar tercapai tata ruang yang baik.
Lalu selanjutnya kita bahas tentang kajian teori, di mana tata ruang sendiri adalah pengaturan atau penyusunan ruang kantor dan peralatan kantor pada tempat yang sesuai guna memudahkan kinerja karyawan dalam bekerja. Nah, menurut Zulkarnain 2015 sendiri terdapat 5 azas tata ruang, yaitu yang pertama ada azas jarak terpendek, di mana tata ruang kantor ini menyelesaikan pekerjaan kantor dengan menempuh jarak sependek-pendeknya. Dan yang kedua ada azas rangkaian kerja, di mana menempatkan pegawai dan peralatan kerja itu dengan sejalan dan berurutan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang ketiga ada azas penggunaan segenap ruang, di mana menggunakan ruang semaksimal mungkin tanpa ada ruangan yang tidak terpakai. Dan yang keempat ada azas perubahan susunan tempat kerja, di mana susunan tempat kerja ini bersifat fleksibel dan tidak monoton, sehingga sewaktu-waktu dapat dirubah susunan tempat kerjanya tanpa membutuhkan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Nah, yang kelima ada asas rangkaian kerja, di mana tata ruang dan peralatan kantor ini digunakan sebaik mungkin dan sesuai dengan fungsinya. Nah, menurut Zulkarnain juga pada tahun 2015 itu menyatakan bahwa terdapat 4 faktor dalam mempengaruhi tata ruang, yaitu yang pertama ada cahaya penerangan. Pemilihan cahaya penerangan ini dianggap dapat memberikan keuntungan bagi pegawai yang bekerja. Nah, yang kedua ada warna. Pemilihan warna yang tepat dan serasi pada dinding dan peralatan kantor dapat meningkatkan suasana emosional pada pegawai. Dan yang ketiga ada udara. Sirkulasi udara yang baik dan yang bagus akan menimbulkan kenyamanan bagi para pegawai. Dan yang keempat ada suara. Suara dapat memengaruhi pekerjaan karyawan karena apabila terdapat suara bising atau yang mengganggu pekerjaan karyawan, maka akan terganggu pekerjaan karyawan tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih untuk membahas tentang kinerja. Kinerja sendiri adalah hasil dari karyawan yang didapat atas usaha dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan menurut Wibowo tahun 2017 sendiri, terdapat 4 faktor kinerja, yaitu yang pertama ada personal faktor, di mana itu mencakup keterampilan, kompetensi, motivasi, dan personal dari pegawai itu sendiri. Dan yang kedua ada leadership faktor, di mana ditunjukkan dalam dukungan, dorongan, bimbingan dari leadership atau manajer tim itu sendiri. Dan yang ketiga ada tim faktor, di mana ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang disediakan. Dan yang keempat ada kontekstual situasional, di mana tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal pada lingkungan pekerjaan. Lalu hubungan tata ruang dengan kinerja menurut Dalianggi 2007, yaitu tata ruang kantor akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dilihat dari faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor, seperti cahaya, warna, udara, dan juga suara itu sendiri. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Mengapa saya menggunakan penelitian kualitatif? Karena saya membutuhkan jawaban-jawaban dan juga analisis secara mendalam, yang mana hal ini dapat saya lakukan di penelitian kualitatif ini. Nah, penelitian kualitatif ini juga menghasilkan data yang berupa kata-kata atau kalimat, bukan numerik. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan metode deskriptif dengan lokasi penelitian di LPPRRI Malang yang beralamatkan di Jalan Panggung nomor 58, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Nah, subjek penelitian yang saya gunakan yaitu pegawai pada Tata Usaha LPP RRI Malang. Dengan sumber data yang saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data primer. Data primer yang saya dapatkan berupa peralatan kantor yang digunakan dan dana ruangan yang ada di LPP RRI Malang. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini berupa data dari foto, wawancara, sejarah perusahaan, dan dokumentasi yang ada di perusahaan.
Metode pengumpulannya saya menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, di mana dalam keempat metode ini saya akan memfokuskan tentang tata ruang kantor dan dampaknya terhadap kinerja pegawai itu sendiri. Nah, untuk metode analisisnya, saya menggunakan metode analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, di mana dalam menganalisis data ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data ini akan melibatkan metode yang diteliti dan relevan. Nah, sedangkan reduksi data adalah reduksi akan menjalani proses penyederhanaan yang sistematis. Nah, selanjutnya ada penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan ini akan menjadi titik puncak untuk memahami implikasi temuan secara menyeluruh, sehingga dapat ditemukan hal baru, seperti itu, atau kesimpulan baru. Adapun jadwal pelaksanaan yang saya susun yaitu penyusunan dan konsul proposal dimulai dari November hingga awal Januari. Lalu ada seminar proposal yang akan dilakukan pada Minggu 1 dan Minggu 2 di Januari. Nah, yang ketiga, persiapan penelitian saya mulai dari akhir Desember hingga Minggu kedua Januari. Lalu pelaksanaan penelitiannya sendiri saya lakukan pada Minggu kedua dan ketiga. Nah, reduksi datanya saya mulai pada Minggu kedua Januari hingga Minggu ketiga Februari. Untuk penarikan kesimpulannya juga, saya akan memulai hingga awal Januari di minggu kedua dan minggu ketiga di bulan Februari. Untuk penyusunan tugas akhirnya saya mulai dari Januari hingga bulan Mei. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dan acuan dari penelitian kali ini yaitu saya menggunakan 10 e-book tentang metodologi penelitian, menggunakan 9 e-book tentang perkantoran, menggunakan 4 e-book yang membahas tentang kinerja pegawai, dan saya menggunakan 2 tugas akhir sebagai referensi penulisan. Sekian dari presentasi proposal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.